Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di video aku. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah banyak banget DM, komen, nanyain kapan budgeting Februari tayang. Nah, kali ini akan aku buatkan budgeting Februari ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu suka sama video budgeting aku dan langsung aja kita mulai. Karena sebelumnya aku udah tulis duluan nih, jadi nggak perlu berlama-lama lagi. Nah, seperti biasa, yang pertama ini ada kalender bulan Februari. Bikinnya simple aja buat tulisin jadwal-jadwal kerja aku atau jadwal-jadwal yang emang penting. Nah, selanjutnya kita masuk ke budget plan. Untuk bulan ini aku bikin rapih lagi tabel-tabelnya. Di sini ada beberapa tabel yang akan aku jelaskan dari yang pertama dulu. Nah, ini adalah pendapatan ya teman-teman. Alhamdulillah di bulan ini lebih besar dibanding bulan kemarin karena seperti yang teman-teman tahu, aku mulai aktif bekerja lagi. Jadi, untuk pendapatan kurang lebih kayak gini ya catatannya. Di sini akan aku rincikan semua biar teman-teman tahu pendapatan besar belum tentu pengeluaran besar juga ya. Selagi kita mau budgeting, insya Allah budget kita akan terkontrol. Jadi di sini aku usahakan banyakin di tabungan ya. Untuk kolom pendapatan di sini ada gaji suami, bonus sama gaji istri, kemudian totalnya segini. Di kolom selanjutnya ada tabungan. Ini adalah hal-hal yang paling penting yang menurut aku harus ada untuk kebutuhan aku ya teman-teman. Yang pertama ada investasi, kemudian ada emergency atau dana darurat, kemudian ada beberapa sinking fund yang kecil-kecil ya. Jadi di sini budgetnya aku sesuaikan aja. Kemudian ada untuk 100 amplop dan untuk kontrakan juga. Khusus untuk kontrakan ini sebenarnya harusnya dibayarin tiap bulan, tapi karena beberapa bulan kemarin aku tuh udah bayar, jadi ini mau aku kumpulin lagi untuk bulan-bulan selanjutnya biar nanti nggak terasa berat bayar kontrakan. Kemudian untuk total tabungan itu ada segini, dan lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu sedekah ya. Di sini aku sisakan segini. Nominalnya nggak akan aku sebutkan, teman-teman bisa lihat aja di video karena takutnya aku dibilang ria atau sombong ya. Karena menurut aku menyangkut budget atau uang itu sangat sensitif, jadi kita harus hati-hati banget. Sedangkan di sini aku tuh cuman mau sharing aja ya teman-teman gimana cara aku ngatur keuangan. Jadi buat teman-teman yang pikirannya masih negatif, lebih baik video ini di skip aja. Oke, lanjut lagi ke kebutuhan online. Di sini ada modifikasi sedikit dibanding bulan sebelumnya. Biar nanti pada saat akhir bulan itu langsung evaluasinya bisa di sini. Aku nggak perlu bikin tabel-tabel lagi. Dan untuk kategorinya juga di sini ada tambahan lain-lain karena ternyata aku tuh kadang suka belanja online, jadi butuh uang untuk di e-wallet ini. Kebutuhannya tetap ya, ada listrik, pulsa, PDAM, sama lain-lain sebagai tambahan, totalnya segini. Dan lanjut lagi untuk kebutuhan cash, ini adalah uang yang aku kelola secara cash di rumah. Jadi untuk semua gaji tuh aku nggak selalu kelola cash ya teman-teman. Sebagian ada yang cash, sebagian ada yang nggak, apalagi tabungan. Aku usahakan tabungan itu selalu dipisah dengan kebutuhan, jadi uangnya itu nggak akan campur aduk. Oke, lanjut lagi ke kebutuhan cash. Di sini ada groceries, dananya aku kurangin karena yang 50.000 aku masukin ke e-wallet. Takutnya nanti ada yang pengen aku beli di e-commerce gitu, jadi sebagian aku taruh cash, sebagian aku simpen di e-wallet. Kemudian ada untuk makanan, ada untuk galon gas, ada untuk IPL, ada untuk transport. Bulan kemarin transport ini hanya untuk suamiku, tapi bulan ini untuk budget segini tuh dibagi dua sama aku. Kemudian untuk kesehatan, untuk jajan, dan untuk lain-lain totalnya segini. Nah, sebenarnya budgeting aku tuh kayak gini aja ya teman-teman, gak beda jauh, cuman makin bulan disesuaikan dengan kebutuhan aja, jadi dimodifikasi lagi budget-budget apa aja yang emang lagi dibutuhin. Nah, oke, lanjut lagi. Perbedaannya dibanding budgeting aku tahun lalu adalah di budget tracker ya teman-teman, atau pengeluaran harian. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang sudah aku keluarkan karena seperti yang teman-teman tahu, ini tuh udah masuk di tanggal 15 atau di minggu ketiga di bulan Februari. Jadi sebagian besar uangnya tuh udah aku pakai teman-teman. Sedangkan aku bikin videonya dadakan karena banyak banget teman-teman yang masih kepo ternyata dengan cara budgeting
aku. Alhamdulillah sih ya, mudah-mudahan selama ini video aku bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah oke, kita lanjut ke budget tracker ya. Di sini aku lebih deketin lagi. Tabelnya seperti biasa aku bikin ada tanggal, pengeluaran, jenis, deposit, aktual, sama balance. Untuk tanggal di sini tanggal 1 dan gaji suami ini aku ambil 900.000 untuk di e-wallet atau di kebutuhan online. Jadi kebutuhan online ini adalah kebutuhan yang emang aku lagi butuhin, dan kebanyakan itu kebutuhan-kebutuhan kayak skincare, body care. Aku tuh belinya di online karena lebih murah atau buat beli pulsa. Nah ini aku tulisnya di sini ya. Dan untuk cara ngisi tabelnya, jadi di tabel pengeluaran ini adalah kategori apa aja yang kita beli. Misalnya di sini aku ada beli tolak angin, Proma, salon pas, tinggal ditulis aja. Kemudian untuk di kolom jenis di sini uang apa yang akan kita ambil. Nah, di sini itu kan udah ada budgetnya nih. Lain-lain di kebutuhan online. Berarti jenis pengeluarannya itu adalah lain-lain. Kemudian karena uang deposit atau uang yang tersedianya itu 900.000, sedangkan total belanja yang ini itu 109.000, tinggal dikurangi aja nih. 900.000 dikurangi 109.000 sama dengan 791.000, nanti ditulis di kolom balance ini. Nah, untuk selanjutnya di sini tulis lagi kebutuhan apa yang kita beli. Di sini aku ada beli sunscreen sama deodoran. Untuk jenis pengeluarannya sama aja, lain-lain. Totalnya ada 30.500. Nah, tinggal dikurangi aja. Depositnya itu sisa segini dikurangi 30.500 sama dengan 760.500. Begitu seterusnya sampai dengan ke bawah. Nah, untuk yang paling bawah ini adalah uang sisa yang ada di e-wallet teman-teman. Oke, seperti itu untuk kebutuhan online. Sekarang ke kebutuhan cash atau kebutuhan sehari-hari ya. Di sini seperti biasa paling atas kita tulis deposit dulu, yaitu sumber uangnya ini dari mana. Sumbernya itu dari gaji suami, jenisnya itu adalah pendapatan, depositnya itu segini. Angka ini didapat dari nih, kebutuhan cashnya itu kan totalnya segini. Jadi kita mulai depositnya juga dari uang segini. Begitu teman-teman. Nah, untuk pengeluarannya di sini tanggal 1 aku ada beli warteg nih. Kategorinya makanan atau jenisnya. Kemudian aktual, jadi uang yang dikeluarkan untuk beli ini itu berapa? Sebanyak segini. Kemudian nanti di kolom balance tinggal ini dikurangi ini sama dengan ini. Begitu seterusnya sampai dengan ke bawah. Ini pengeluarannya hampir tiap hari aku tulis, dan biar nggak terasa berat, kalau misalnya udah ngerasa banyak dari notes itu aku pindahin ke buku ini. Jadi biar nggak terlalu penuh ya bukunya. Makanya kenapa kadang aku di satu tanggal itu aku satu-satuin aja selagi jenis pengeluarannya itu sama. Nah oke, kali ini aku mau ngajak teman-teman buat kasih warna ke kategori-kategori yang udah ada ini. Karena seperti bulan lalu aku juga pakai warna-warna gitu loh teman-teman buat pengeluaran. Jadi nanti tiap warnanya itu beda-beda. Satu kategori atau satu jenis pengeluaran itu satu warna. Jadi nanti pada saat hitung di evaluasinya nggak bingung nih. Untuk warna-warnanya juga di sini aku sudah sediakan. Nah, biar nggak ketuker, biasanya di warnanya itu aku tulis keterangan kayak gini. Jenis pengeluarannya itu apa aja. Jadi nanti tinggal dipakai aja. Oke, kita mulai warnain dari kebutuhan online dulu ya. Nah teman-teman, ini dia penampakan pengeluaran aku setelah diwarnain semua. Jadi bervariasi ya warna-warni kayak gini, semakin menarik dilihatnya.
Nah sekarang tinggal ke pembagian uang cashnya nih, karena yang aku kelola di rumah cuman beberapa aja, nggak semua. Jadi kali ini aku mau masukin sesuai dengan yang sudah aku budgetkan. Pertama masuk ke tabungan dulu ya. Nah untuk tabungan ini yang investasi uangnya sudah aku pisahkan, tinggal ke beberapa kategori yang lain aja. Kayaknya nggak butuh tracker lagi, tapi nggak apa-apa deh. Ini masih akan aku pakai ya. Emergency di sini 200.000. Kemudian travel 50.000. Kemudian pajak motor 50.000 juga. Kemudian self reward di sini 50.000. Untuk birthday juga 50.000. Nah udah segini aja, karena aku nggak akan pakai trackernya lagi. Jadi di sini aku mau buang-buangin aja dulu biar nggak riweuh ya. Sebenarnya penting ya ada tracker, cuman aku udah tulis di buku budgeting dan itu menurut aku sudah lengkap, jadi aku nggak butuh tracker tambahan lagi. Nah udah gini aja. Kemudian lanjut lagi ke 100 amplop. Di sini budgetnya itu 300.000. 300.000 per amplopnya akan aku isi 50.000. Jadi di sini aku butuh 6 amplop kosong. Untuk sekarang aku isi amplopnya itu per satu lembar 50.000. Tapi kedepannya mau diisi berapa aku juga nggak tahu ya, karena aku nggak matokin sih teman-teman. Jadi ngisinya mau random aja sesuai dengan budget yang ada pada saat aku budgeting. Jadi buat iseng-iseng aja kali ya. Karena lumayan tabungan amplop kayak gini tuh bikin aku semangat nabung teman-teman. Dan tabungan amplop ini adalah salah satu yang bikin video aku rame, karena banyak dari teman-teman yang kayaknya ngikutin juga. Coba yang udah bikin tabungan amplop sendiri boleh komen di bawah. Kita saling menyemangati buat nabung bersama. Nah udah, ini 300.000, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Aku ngisinya 300.000, tinggal disimpan di sini aja. Itu aku baru mulai ya teman-teman, jadi masih banyak yang kosong. Oke, lanjut lagi untuk kontrakan. Di sini terakhir 800.000, karena aku perdana ngisi buat kontrakan lagi, jadi akan aku tambahkan ziplock baru, tapi belum aku kasih nama, nanti aja menyusul. Yang penting kita isi uangnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800.000. Oke, untuk tabungan udah selesai semua. Sekarang tinggal sisa uang ini adalah untuk kebutuhan cash ya. Kalau dilihat dari budget awal, totalnya itu ada segini, tapi berhubung aku budgetingnya itu di pertengahan bulan, jadi mari kita hitung pengeluaran yang sudah kita keluarkan. Oke, kita lanjut lagi hitung uangnya apakah sesuai dengan yang dicatatan atau tidak. Karena aku dan suami itu lumayan disiplin, jadi kita berdua kerjasama setiap kali mengeluarkan uang. Selain uang jajan di tempat kerja, itu kita catat ya teman-teman. Jadi dari hasil kerjasama kita berdua, ya terbitlah budgeting seperti ini. Oke, nah catatan ini kita singkirin dulu karena kita sudah punya catatan di notes kecil ini. Tinggal kita masukin aja uang yang ada beserta dengan koinnya. Oke, yang pertama groceries. Di sini sisanya 117.100 rupiah. 117.100 rupiah. Kemudian untuk makanan 281.000, 250, 70, 81.000. Kemudian galon dan gas 48.000, 30, 45, 47, 48. Lanjut lagi IPL 30.000. Kemudian transport 378.000. Aku tukar dulu kali ya, nggak usah lah. Ini aku isi 400 dulu. Kesehatan 0, kemudian jajan 383.000, 1, 2, 300, 400, aku isi 400. Jadi tadi yang lebih transport sama jajan. Kemudian uang lain-lain
134.000. Nah, sisanya tadi ada di uang jajan sama uang transport ya, karena nggak ada kembalian atau nggak ada recehan, ya udahlah begini aja, karena kan nanti juga bakalan kepake lagi. Nah, ternyata uangnya pas teman-teman, sesuai dengan perhitungan aku ya, minus 5.000 10.000 wajar lah kalau menurut aku ya, karena uang itu susah untuk kita atur sampai perfect gitu loh, bener-bener nol itu kita pasti ada miss sedikit-sedikit, jadi wajar aja, apalagi kita ngitungnya manual ya. Nah, oke, budgeting aku segini aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Semoga video-video aku bermanfaat buat teman-teman dan semoga mendatangkan keberkahan-keberkahan, rezeki-rezeki yang berlipat ganda, yang berlimpah, yang turah-turah, pokoknya yang banyak. Jangan lupa juga buat selalu menabung, karena menabung itu penting pada saat kita krisis gak punya duit, mau gak mau kita harus bobol tabungan. Karena kalau nggak punya tabungan, ujung-ujungnya minjem, dan usahakan jangan menyepelekan pinjem ya teman-teman. Lebih baik kita atur keuangan kita dari awal, meskipun susah dan awalnya minus. Selalu usahakan, selalu disiplin, nanti juga lama-kelamaan kita akan terbiasa dan enak jalaninnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum.